Xiaomi Watch S5 memang terlihat sangat menarik ya, di harganya 2 jutaan. Tapi setelah saya pakai dan coba lebih dalam, ternyata ada 3 hal yang menurut saya ini cukup mengganggu. Simak terus sampai habis karena salah satunya ini mungkin jadi deal breaker buat kalian. Yang udah saya sampaikan di video sebelumnya, sebenarnya smartwatch ini memiliki banyak kelebihan. Layarnya besar dan smooth, baterainya juga terbilang cukup besar ya. Sudah mendukung dual band GPS serta memiliki banyak pilihan watch face yang keren-keren dan bisa digunakan secara gratis. Langsung aja, kekurangan yang pertama menurut saya pribadi yaitu adalah fitur offline maps. Salah satu fitur ini juga banyak teman-teman yang menanyakan di kolom komentar ya soal offline maps di Xiaomi Watch S5. Menurut saya sistem offline maps di Xiaomi Watch S5 ini agak membingungkan. Setelah saya cari tahu, fitur ini memang tersedia tetapi tidak muncul sebagai aplikasi atau menu khusus di halaman utama. Tidak seperti yang biasanya ya ada pada smartwatch lainnya. Offline Maps ini justru berada di dalam aplikasi kebugaran dan kesehatan Xiaomi. Di sana kita bisa masuk ke menu Manage Offline Maps untuk mengunduh peta yang kita inginkan. Selain itu juga tersedia menu pengelolaan rute perangkat, di mana kita bisa mengimpor rute menggunakan file GPX atau format lainnya. Awalnya saya berpikir setelah peta dan rute ini diinstal, fitur tersebut bisa langsung digunakan di smartwatch. Namun ternyata tidak sesederhana itu guys. Masalahnya Xiaomi Watch S5 ini tidak memiliki peta offline yang bisa langsung dibuka dari menu utama. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara melihat peta yang sudah diunduh? Dari pengujian yang saya lakukan, Maps baru bisa ditampilkan saat kita memulai aktivitas olahraga tertentu, misalnya menggunakan fitur route back atau fitur navigasi lainnya yang terkait dengan olahraga. Menurut saya pribadi, cara penggunaan offline maps di Xiaomi Watch S5 itu cukup ribet dibandingkan smartwatch kebanyakan lainnya. Mungkin buat teman-teman ada yang menggunakan Xiaomi Watch S5 yang sudah menemukan cara yang lebih praktis, silahkan tulis di kolom komentar pengalamannya. Kekurangan kedua adalah fitur NFC. Ya, Xiaomi Watch S5 ini tersedia fitur NFC ya untuk konektivitasnya. Cuma menjadi satu catatan lagi, sampai saat ini menurut saya fitur NFC di Indonesia masih belum benar-benar bisa ya atau dimanfaatkan secara maksimal. Walaupun NFC sudah tersedia di perangkat Xiaomi ini, setelah saya cek di aplikasinya Xiaomi, ini hanya tersedia Xiaomi Pay. Jadi hanya untuk melakukan pembayaran dan itu pun tidak bisa di Indonesia guys. Lalu juga saya tidak menemukan opsi NFC lainnya. Padahal awalnya nih saya cukup berharap ya untuk fitur NFC di Xiaomi Watch S5 ini bisa berfungsi sebagai smart door atau menghubungkan perangkat lainnya yang mendukung fitur NFC juga. Misalnya seperti di aplikasi Huawei Health yang memungkinkan penggunanya ini melakukan pairing kartu NFC dengan smartwatch yang mendukung NFC juga ya pastinya, secara lebih mudah. Dan kekurangan ketiga menurut saya pribadi ada di bagian layar atau display. Untuk smartwatch di kelas harga ini sekitar 2 jutaan ya, Xiaomi Watch S5 ini ternyata belum memiliki informasi yang jelas mengenai pelindungan layar seperti misalnya Gorilla Glass atau Sapphire Glass. Sebagai perbandingan, Huawei Watch Fit 5 Pro ini yang berada di kisaran harga serupa ya di 2 jutaan lebih, hampir 3 juta lah, sudah menggunakan Sapphire Glass. Ya minimal mah Gorilla Glass lah ya. Tertulisnya ini tidak ada tertulis apa-apa di kolom deskripsi produk penjualan Xiaomi sih. Jadi dengan 3 informasi ini semoga bisa jadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman yang sedang berencana ingin membeli Xiaomi Watch S5 atau mungkin jangan-jangan sudah beli nih. Salah satunya jika kalian membutuhkan fitur NFC yang lebih fleksibel atau sering menggunakan offline maps untuk navigasi, mungkin perlu mempertimbangkan karena implementasi fitur tersebut di smartwatch ini cukup berbeda dibandingkan kompetitornya. Untuk full video fitur-fitur yang sudah saya tes ada di video sebelumnya, sudah sempat tayang juga. Kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan dari ketiga hal kekurangan dari Xiaomi Watch S5 yang belum saya sebutkan di awal video waktu kemarin ini ya. Saya Freddy and see you next my video. Bye.